Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good evening, everyone. So we are from grade 4. Our members are me, Aisyah Rodiah, and then Fatma Kurniawati and Indah Mawadah Ramasita. So we're gonna talk about what is the principle and characteristic from Tasrik. We will explain about 4 things here. The first is what is the definition of Tasrik, what is types of tashrik, and what is the principle of tashrik, and the last, what is the principle of tashrik. Let's check it out. Yang kedua yaitu dari Yayan Sopyan dari bukunya yang berjudul Tarikh Tashrik. Menurut bahasa, beliau menyatakan bahwa makna dari tashrik yaitu menegakkan syariah, menetapkan undang-undang, proses pembuatan undang-undang, dan penyusunan undang-undang. Sedangkan menurut istilah, beliau menyatakan bahwa tashri' adalah pembentukan dan berlakunya hukum yang mengatur perilaku mukallaf dan berbagai hal mengenai pembuatan keputusan dan peristiwa yang terjadi di antara mereka. Jadi dari dua pendapat tadi dapat disimpulkan bahwa pengertian tashri' yaitu penetapan dan penyusunan peraturan perundang-undangan atau hukum Islam bagi setiap muslim atau mukallaf yang bersumber dari ketetapan Allah ataupun dari hadis Nabi dan kesepakatan para tabi'in. Jadi keyword dari pengertian tashri' yaitu penetapan dan pembuatan perundang-undangan atau hukum Islam. Kemudian yang kedua, saya akan menjelaskan tentang macam-macam dari tashri'. Yang pertama yaitu tashri' ilahi, dan yang kedua yaitu tashri' wad'i. Apa itu tashri' ilahi? Tashri' ilahi adalah aturan atau hukum Islam yang bersumber langsung dari Allah melalui ayat-ayat Al-Quran dan As-Sunnah. Jadi ketetapan hukum yang dibuat dalam tashri' ilahi yaitu langsung bersumber dari Allah dan As-Sunnah. Kemudian yang kedua yaitu tashri' wad'i, yaitu aturan atau hukum penetapan hukum Islam berdasarkan reduksi Al-Quran dan Al-Hadis yang dibuat oleh kesepakatan para ulama atau tabi'in atau dibuat secara individual oleh mereka. Jadi yang pertama tadi kan langsung melalui Allah, dan yang kedua ini dibuat oleh para ulama tetapi sumbernya tetap sama yaitu Al-Quran dan Al-Hadis. Not only have two types of tashrik, but tashrik have two dimensions. In here, tashrik have dimensi ilahiyah and dimensi insaniyah. Dimensi ilahiyah adalah dimensi yang transden dan sakral. Ia diyakini sebagai ajaran yang bersumber dari Allah Subhanahu wa taala yang Maha Suci, Maha Benar, dan Maha Sempurna. Dimensi ini diyakini umat sebagai ajaran suci karena kesakralannya, oleh karena itu tetap dijaga. Adapun dimensi lain yaitu dimensi insaniyah. Apa itu dimensi insaniyah? Dimensi ini merupakan hasil ijtihad ulama terhadap nas melalui dua pendekatan kebahasaan dan pendekatan tujuan syara. Jadi, tidak hanya memiliki tipe-tipenya saja, tetapi tashrik juga memiliki dimensinya. Seperti itu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. In here I will tell to you about characteristic of tashrik. Di penjelasan sebelumnya juga dijelaskan bahwasanya tashrik adalah pembentukan hukum Islam. Pembentukan hukum Islam ini memiliki 10 ciri-ciri, yaitu sempurna, yang memiliki makna bahwasanya syariat itu akan selalu sesuai dengan keadaan zaman dan kondisi manusia meskipun dia berkelompok maupun individu. Kedua,
Sifat kedua adalah universal, bahwasanya hukum Islam itu meliputi seluruh alam tanpa ada batasan wilayah, yaitu tidak mengenal ras, suku, budaya, bangsa, dan bahasanya. Yang ketiga adalah hukum Islam itu bersifat elastis, dinamis, fleksibel, dan tidak kaku. Karena hukum Islam ini itu bersifat universal dan sempurna seperti yang dijelaskan oleh saya di ciri-ciri sebelumnya. Maka jikalau hukum Islam ini tidak bersifat elastis, dinamis, dan fleksibel, maka tidak bersifat universal dan sempurna. Dan hukum Islam ini selalu bersifat relevan dengan zaman. Selanjutnya adalah sistematis. Setiap doktrin-doktrin yang membentuk hukum Islam itu selalu memiliki hubungan bertautan satu sama lain, bertalian satu sama lain, berhubungan. Seperti hukum Islam yang dijelaskan dalam Al-Quran. Setiap ayat itu pasti berhubungan dengan ayat yang lain. Seperti itu. Kemudian adalah hukum tasrik itu bersifat ta'abudi dan ta'akuli. Maksudnya ta'abudi yaitu bentuk ibadah yang fungsi utama untuk mendekatkan diri manusia kepada Allah, dan ta'akuli di mana manusia itu bisa memahami sesuatu dengan nalar dan rasional. Seperti itu. Yang selanjutnya menegakkan kemaslahatan. Hukum Islam itu terbentuk untuk menegakkan kemaslahatan, sebab kemaslahatan adalah keburukan. Ketika keburukan merajalela, maka hukum Islam ini sebagai benteng agar kemaslahatan itu tidak masuk dan merusak manusia. Kemudian adalah menegakkan keadilan. Hukum Islam terbentuk itu untuk menegakkan keadilan. Maksudnya menegakkan keadilan di sini tidak ada diskriminatif untuk hukum Islam. Misalnya dalam hal sholat, seluruh umat Islam itu diwajibkan sholat, dan tidak ada orang yang tidak sholat karena dilihat dari jabatan atau asal muasalnya. Orang Islam selalu sholat, dan kewajiban sholat itu berlaku untuk seluruh umat Islam. Kemudian itu tidak menyulitkan atau yang disebut dengan adabul kharaj. Maksudnya hukum Islam itu tidak sempit, tidak sesak, tidak memaksa, dan tidak memberatkan. Di sini ada 6 cara untuk meniadakan kesulitan, misalnya menggugurkan kewajiban. Contohnya adalah sholat. Kita tidak akan memiliki kewajiban sholat jikalau kita sudah sholat tepat waktu, itu sholat di awal waktu, supaya kita bisa mengerjakan pekerjaan kita yang lain. Kedua adalah mengurangi kadar yang telah ditentukan. Misalnya ketika kita berpergian yaitu dengan jarak lebih dari 100 km, maka Allah itu memberikan kita kemudahan, itu dengan cara menjamak atau mengkodok sholat antara zuhur dan asar. Kemudian adalah penukaran. Misalnya ketika di bulan Ramadan, ketika kita akan melakukan wudhu tetapi air itu tidak ada, maka air itu bisa diganti dengan debu atau yang disebut dengan tayamun. Dan juga tadi juga saya jelaskan itu tentang sholat jamak dan sholat kodok. Di sini untuk meniadakan kesulitan, maka
mendahulukan, maka kita harus melakukan mendahulukan. Di sini kita bisa melihat ketika kita menjalankan sholat jamak antara duhur dan asar, maka kita harus mendahulukan sholat duhur dulu, atau yang disebut dengan jamak takdim. Jadi lebih utama kita melakukan jamak takdim ketika kita dalam perjalanan jauh daripada jamak takhir. Kelima, yaitu menangguhkan atau mentakhirkan kewajiban. Ya seperti tadi, ketika kita dalam perjalanan kita melewatkan sholat maghrib. Maka kita melewatkan sholat maghrib kan, maka kita bisa menjamak takhir sholat maghrib di sholat isya. Tapi lebih baik itu yang mendahulukan yang sifat yang tadi, cara yang sebelum ini. Terus yang keenam adalah mengubah dengan bentuk lain. Misalnya dulu ketika para sahabat Rasulullah itu dalam keadaan barang untuk mengamankan orang-orangnya ketika salat, maka salat tersebut dibentuk formasi. Ya misalnya ada yang menghadap kanan, ada yang menghadap kiri, dan seperti itu, dan gantian. Tapi ada juga contoh lain, yaitu misalnya ibu menyusui. Ketika bulan puasa dia tidak sanggup untuk puasa karena dia menyusui dan kasihan kepada anaknya, maka kewajiban puasa bisa diganti dengan membayar fidyah. Sifat selanjutnya dari tasyrik itu menyedikitkan beban atau takalif, yaitu dengan menyedikitkan tuntutan Allah untuk berbuat, mengerjakan perintahnya dan menjauhi larangannya. Kita sebagai umat Islam tuh jangan niku-niku, bahwasanya ketika kita udah tahu kewajiban kita dan kita udah tahu larangan kita, maka kita harus berjalan berirama dengan kewajiban kita tersebut. Misalnya dalam hukum Islam itu dijelaskan bahwa arak itu hukumnya haram. Dan kenapa arak itu haram? Karena bersifat memabukkan. Misalnya hal ini bisa kita lihat menyedihkan beban. Ketika kita sudah tahu arak itu haram, maka kita harus menjauhinya, sebab arak itu larangan Allah. Dan ketika kita sudah mengonsumsi arak, maka kita memiliki beban, yaitu beban kita kepada Allah, seperti itu. Selanjutnya adalah berangsur-angsur atau tadrif. Hukum Islam itu dibentuk secara gradual dan tidak sekaligus. Maksudnya itu perlahan-lahan, satu-satu, tidak langsung terbentuk menjadi satu waktu. Misalnya tuh contohnya itu salat. Sebelum arak itu diharamkan, banyak sahabat yang masih mengkonsumsi arak. Tetapi karena arak itu memabukkan, maka Rasulullah mengharamkan arak tersebut. Dan kebiasaan yang awalnya minum arak berangsur-angsur hilang. Nah, ini kita bisa lihat berarti bahwasanya dulu arak itu pernah menjadi minuman biasa yang tidak memiliki hukum haram atau halal. Maksudnya tidak memiliki hukum haram. Tapi ketika Rasulullah melihat dampak dari arak yang memabukkan, maka arak tersebut itu diharamkan. Sebab dalam surat Al-Maidah itu dijelaskan, dan terakhir diharamkan secara mutlak, bahkan dikatakan sebagai perbuatan setan. Ya seperti itu.
Al-Quran sudah dijelaskan. Sebab di Al-Quran dalam sifat yang saya jelaskan atas tadi sangat berkaitan satu sama lain. Seperti itu. Sudah. Selanjutnya materi selanjutnya akan disampaikan oleh Kak Fatma Kurniawati. The next materials is about the principle of tashrik. Dalam suatu perundangan Islam terdapat beberapa prinsip yang dijadikan sebagai pedoman dalam menentukan atau menetapkan suatu hukum Islam. Beberapa prinsip dari tashrik yaitu yang pertama, Adam al-haraj, yaitu tidak mempersulit. Artinya dalam menetapkan suatu syariat Islam, Al-Quran senantiasa memperhitungkan kemampuan manusia dalam melaksanakannya, sehingga manusia dapat menerima ketetapan suatu hukum tersebut dengan kesanggupan yang dimilikinya. Hal ini sesuai dengan apa yang dijelaskan dalam surah Al-Baqarah ayat 286 yang berbunyi, Allah tidak membebani seseorang melainkan sesuai dengan kesanggupannya. Prinsip yang kedua yaitu tadrijim, yaitu menetapkan suatu hukum dilaksanakan atau dilakukan secara berangsur-angsur baik dari segi waktu maupun materi hukumnya. Dari segi waktu, hukum-hukum Allah dan Rasul-Nya ditetapkan secara berangsur selama 22 tahun lebih dengan sejarah serta sebab khusus yang melatar belakangi penetapannya. Kemudian dalam hal materi hukumnya, taklif atau pembebanan suatu kewajiban juga ditetapkan secara bertahap. Hal ini dapat dilihat dalam kewajiban melaksanakan sholat yang pada awalnya umat Islam belum diberikan kewajiban untuk mendirikan sholat wajib 5 waktu dengan jumlah rakaat yang telah ditentukan. Mereka hanya diberikan kewajiban untuk mendirikan sholat wajib pada waktu pagi dan sore. Prinsip yang ketiga yaitu takhlil al-taklif, yaitu memudahkan dan meringankan beban. Prinsip ini terlihat jelas dalam syariat Islam yang memiliki tujuan untuk mewujudkan kemaslahatan umat. Dengan hikmah disyariatkannya suatu ketetapan hukum yang selalu berorientasi pada kemudahan dan kelonggaran. Hal ini sesuai dengan firman Allah dalam surah Al-Baqarah ayat 185 yang berbunyi, Allah menghendaki kemudahan bagimu dan tidak menghendaki kesempitan bagimu. Juga pada surah An-Nisa ayat 28 yang berbunyi, Allah menghendaki keringanan kepadamu sebab manusia diciptakan bersifat lemah. Hal ini dapat terlihat pada penetapan serta perubahan waktu masa iddah bagi seorang istri yang ditinggal meninggal oleh suaminya yang pada awalnya dari 1 tahun menjadi 4 bulan 10 hari. Adanya perubahan, penggantian, atau bahkan penghapusan hukum dapat menjadi bukti bahwa syariat Islam selalu berorientasi pada kemudahan dan kemaslahatan umat. Prinsip yang keempat yaitu sejalan dengan kemaslahatan universal. Artinya, semua hukum yang terdapat dalam Al-Quran selalu diperuntukkan bagi kepentingan serta perbaikan umat, baik dari segi agama, akal, jiwa, kehormatan, keturunan, harta, maupun lingkungannya. Sehingga dalam proses penerapan hukum, Al-Quran senantiasa memperhitungkan ketujuh aspek tersebut. Dengan kata lain, di mana ada kemaslahatan umat, di situ ada hukum. Kemudian prinsip yang kelima yaitu musawa dan adalah. Artinya persamaan dan keadilan, di mana persamaan dan keadilan ini merupakan syarat mutlak bagi suatu penetapan hukum, baik dalam persoalan
muamalah maupun ibadah. Persamaan dan keadilan adalah dua hal yang tidak terpisahkan dalam penetapan hukum guna terpeliharanya martabat manusia. That's all from our groups. Sorry if there are mistakes and thanks for your attention. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.